Bayangkan Anda sedang duduk di kursi pesawat, 10.000 kaki di udara, dan tanpa Anda tahu, sebuah rudal balistik meluncur tepat ke arah pesawat Anda. Inilah yang terjadi Selasa malam ketika rudal Houthi hampir menabrak pesawat sipil di atas langit Timur Tengah. Ini bukan film, ini kenyataan. Pada Selasa malam, 11 Juni 2025, dunia penerbangan sipil internasional menghadapi salah satu momennya yang paling mencekam dalam beberapa dekade terakhir. Sebuah rudal balistik jarak jauh diluncurkan oleh kelompok Houthi dari wilayah Yaman, melintasi jalur udara komersial yang saat itu sedang digunakan oleh sebuah pesawat penumpang internasional yang menuju Israel. Pesawat tersebut, yang menurut laporan berasal dari maskapai non-Israel dan membawa lebih dari 200 penumpang, sedang dalam fase pendekatan menuju wilayah udara Israel dari arah Laut Merah. Ketika melintasi zona yang secara teknis dianggap aman secara sipil, namun berada dekat dengan zona konflik militer, alarm sistem pertahanan udara Israel tiba-tiba aktif. Rudal Houthi, yang diperkirakan merupakan varian Qiam-1, terekam melintas dengan kecepatan supersonik, berada pada jalur lintasan yang berpotensi bersinggungan langsung dengan pesawat komersial itu. Jaraknya, menurut sumber internal militer Israel, rudal tersebut terbang kurang dari 15 km dari pesawat sipil. Jarak yang, dalam skenario militer, termasuk kategori hampir tabrakan udara. Apa yang terjadi dalam detik-detik itu sangat menentukan. Sistem Iron Dome Israel, yang telah beberapa kali diuji dalam perang perkotaan di Gaza, kali ini harus mengambil keputusan dalam waktu kurang dari 5 detik. Rudal berhasil diintercept di udara. Ledakannya terdengar dan terlihat jelas dari kokpit. Namun pilot pesawat komersial tidak melakukan manuver menghindar karena keputusan pengamanan berada di bawah kontrol ruang kendali lalu lintas udara Israel. Meski tidak menimbulkan korban atau kerusakan fisik terhadap pesawat, insiden ini menimbulkan kepanikan besar. Pilot melaporkan ke menara bahwa mereka melihat cahaya ledakan di sisi kanan pesawat, dan sebagian penumpang yang duduk dekat jendela bahkan mengira terjadi badai petir di kejauhan, tanpa menyadari bahwa mereka nyaris menjadi korban perang modern yang menembus batas-batas sipil. Otoritas penerbangan sipil Israel dan internasional merespons cepat. Dalam beberapa jam saja, ICAO dan EASA mengeluarkan peringatan NOTAM kepada seluruh maskapai untuk menghindari jalur udara tertentu di atas wilayah Laut Merah dan Israel bagian selatan. Maskapai seperti Emirates, Turkish Airlines, hingga Singapore Airlines mulai mengalihkan rute penerbangan yang semula melintasi wilayah ini, demi menghindari risiko serupa terulang. Insiden ini memunculkan kembali ketakutan global terhadap kriminalisasi jalur udara sipil dalam konflik bersenjata, fenomena yang telah lama dikhawatirkan sejak tragedi MH17 di Ukraina pada 2014. Namun, berbeda dengan MH17 yang ditembak jatuh oleh rudal darat ke udara dari kawasan perang aktif, kali ini rudal Houthi bukan secara langsung menyasar pesawat sipil, tetapi jalurnya terlalu dekat, nyaris menyentuh zona lalu lintas udara internasional. Pemerintah Israel dalam pernyataannya menegaskan bahwa perilaku tidak bertanggung jawab milisi Houthi telah melewati batas dan dapat berujung pada tragedi global. Israel pun menyalahkan Iran sebagai pemasok teknologi rudal tersebut. Iran sendiri membantah terlibat langsung, namun secara terang-terangan memberikan dukungan moral dan politik terhadap kelompok Houthi. Reaksi internasional juga menguat. Amerika Serikat mengecam serangan tersebut dan menyerukan pembentukan zona larangan terbang sementara di wilayah Laut Merah bagian utara. Uni Eropa bahkan menyarankan maskapai Eropa untuk menangguhkan seluruh penerbangan ke Israel sampai adanya jaminan keamanan jalur udara. Secara teknis, rudal balistik seperti yang diluncurkan Houthi pada malam itu memiliki margin kesalahan yang cukup besar, terutama jika diprogram dengan sistem GPS yang rentan terhadap interferensi elektronik. Inilah yang membuat komunitas penerbangan semakin khawatir. Rudal bisa saja melenceng dan menghantam target sipil secara tidak sengaja.
Lebih menegangkan lagi, menurut laporan internal yang bocor ke media internasional, Israel sempat mempertimbangkan untuk mengubah standar intersepsi Iron Dome agar bisa secara otomatis menghancurkan objek apapun yang mendekati jalur udara sipil. Namun hal ini akan meningkatkan risiko salah target dan konflik diplomatik dengan negara-negara penerbangan. Yang pasti, peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa dalam era peperangan asimetris dan milisi bersenjata non-negara, perbatasan antara zona militer dan sipil menjadi semakin kabur. Setiap rudal yang ditembakkan, meskipun tidak mengenai sasaran, bisa tetap menjadi bom waktu bagi korban yang tak bersalah di langit. Dalam rentang waktu yang begitu singkat, kurang dari 7 hari, Israel telah mengalami tekanan udara paling intensif sejak awal konflik dengan kelompok Houthi meningkat. Tidak hanya 1 atau 2 rudal, namun serangkaian peluncuran yang terkoordinasi dan berlangsung terus-menerus siang dan malam. Sistem pertahanan udara Israel seperti Iron Dome, David's Sling dan Arrow 3 telah beroperasi hampir tanpa henti, khas mengintersepsi gelombang demi gelombang rudal balistik dan drone bersenjata yang ditembakkan dari Yaman. Serangan pertama dalam rangkaian ini terjadi pada Rabu dini hari, ketika 2 rudal jarak menengah diluncurkan dari wilayah barat Yaman. Targetnya diyakini adalah wilayah pelabuhan Eilat, salah satu jalur vital bagi pasokan logistik Israel di selatan. Meskipun berhasil dihancurkan di udara, serpihan rudal tersebut jatuh di wilayah Gurun Arava, menyebabkan kebakaran kecil namun cukup untuk mengganggu aktivitas transportasi sipil. Tak lama kemudian, pada Kamis sore, 2 drone bersenjata atau UAV jenis Samad 3 mendekati wilayah udara Israel dari arah Laut Merah. Drone ini, yang dikenal karena kemampuannya untuk menyusup pada ketinggian rendah, sempat mengaktifkan peringatan merah di Beersheba dan Ashkelon. Iron Dome berhasil menjatuhkan salah satunya di atas Laut Mati. Sementara drone kedua meledak sendiri akibat gangguan sinyal elektronik dari unit peperangan siber Israel. Namun, puncak ketegangan terjadi pada Sabtu malam, ketika milisi Houthi melakukan peluncuran simultan lebih dari 6 proyektil termasuk 3 rudal balistik jarak jauh dan 3 drone kamikaze. Ini merupakan salah satu upaya ofensif terbesar oleh kelompok non-negara terhadap Israel dalam sejarah modern. Serangan ini memicu respons penuh dari sistem pertahanan udara. Radar militer menunjukkan lebih dari 10 intersepsi aktif dalam kurun waktu hanya 15 menit, dengan tingkat keberhasilan di atas 95%. Beberapa laporan menyebut bahwa salah satu berhasil melintas lebih jauh dari yang diperkirakan sebelum akhirnya dihancurkan di atas wilayah Gurun Negev. Fragmentasi rudal itu bahkan sempat terlihat oleh warga sipil di kota Dimona, dekat dengan situs reaktor nuklir Israel. Ini memicu kecemasan nasional yang luar biasa. Warga mulai membanjiri bunker perlindungan, dan sinyal siaga penuh diberlakukan di seluruh wilayah selatan. Tak berhenti di situ, Minggu malam kembali menjadi panggung serangan. Kali ini targetnya bukan hanya infrastruktur militer, tetapi juga jalur pelayaran dan pelabuhan sipil. Rudal Houthi jenis Burkan Ash-2 diluncurkan menuju pelabuhan Ashdod. Namun, rudal tersebut berhasil dihancurkan oleh sistem David's Sling, yang secara khusus dirancang untuk menangkal proyektil jarak menengah hingga panjang. Fakta paling mengkhawatirkan adalah bahwa semua serangan ini terjadi dalam waktu kurang dari seminggu. Ini menandakan pola yang jelas. Kelompok Houthi tidak hanya menargetkan Israel secara simbolis, tetapi juga secara strategis. Dengan usaha nyata untuk menguras sumber daya pertahanan Israel, memaksa IDF tetap dalam kondisi siaga tinggi, dan menciptakan tekanan psikologis secara luas terhadap masyarakat sipil. Sementara sistem pertahanan Israel terbukti sangat efektif, dengan keberhasilan intersepsi mencapai lebih dari 90%, tantangan sebenarnya datang dari frekuensi dan volume serangan yang tinggi. Setiap peluncuran rudal dan drone bukan hanya soal kemampuan militer untuk menangkal, tapi juga soal stamina, anggaran, dan moral bangsa. Para analis militer menyebut strategi Houthi ini sebagai perang ketahanan udara,
di mana tujuan bukan semata menghancurkan target fisik, tetapi mendorong musuh menghabiskan amunisi intersepsi yang mahal, memperpanjang waktu siaga pasukan, dan melelahkan sistem pertahanan negara secara bertahap. Dalam waktu singkat, biaya operasional sistem seperti Iron Dome yang membutuhkan ribuan dolar untuk satu tembakan intersepsi meningkat tajam. Para pejabat pertahanan Israel bahkan menyuarakan keprihatinan tentang kebutuhan untuk meningkatkan produksi rudal pencegat dalam negeri, karena ketergantungan pada impor dari sekutu seperti Amerika Serikat dapat menciptakan hambatan logistik jika konflik ini berkembang lebih luas. Namun, yang membuat dunia terperangah adalah bahwa semua ini hanya datang dari satu sumber kelompok pemberontak Houthi yang berbasis di Yaman, tanpa kekuatan angkatan udara resmi, dan hanya mengandalkan dukungan teknologi dari Iran. Fakta bahwa kelompok non-negara mampu membuat negara seperti Israel tetap terjaga siaga penuh selama 1 pekan penuh, menandakan perubahan besar dalam lanskap peperangan modern. Dampak pada penerbangan sipil dan jalur udara internasional. Insiden rudal balistik yang hampir mengenai pesawat sipil pada Selasa malam tidak hanya menjadi titik fokus bagi militer dan intelijen global, tetapi juga telah mengguncang industri penerbangan sipil internasional secara menyeluruh. Dunia menyaksikan bagaimana langit, yang selama ini dianggap wilayah netral dan aman bagi semua bangsa, kini menjadi bagian dari medan perang yang tak kasat mata. Ketakutan baru di langit, ancaman rudal di jalur sipil. Maskapai sipil, baik yang berasal dari negara-negara Timur Tengah, Eropa, maupun Asia, tiba-tiba mendapati bahwa jalur udara yang selama ini dilintasi, baik untuk rute penghubung antara Asia Eropa maupun jalur utama menuju Tel Aviv, telah menjadi zona rawan tinggi. Menurut laporan dari IATA International Air Transport Association dan ICAO International Civil Aviation Organization, sejak awal pekan ini telah terjadi peningkatan drastis dalam rute penerbangan yang dialihkan menjauhi Israel dan wilayah sekitarnya. Bahkan, jalur udara di atas Laut Merah bagian utara yang biasa digunakan untuk menghubungkan Tel Aviv dengan Asia Tenggara dan Afrika Timur, kini menjadi jalur terlarang sementara. Dampak ekonomi langsung dan tak langsung, ya, benar-benar terasa. Efek domino dari konflik ini tak terbendung. Maskapai seperti Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways, Emirates, Etihad, dan Qatar Airways sudah mulai mengalihkan jalur atau bahkan membatalkan penerbangan langsung ke Israel. Setiap pengalihan rute menyebabkan penambahan waktu terbang antara 45 menit hingga 2 jam, yang langsung berdampak pada konsumsi bahan bakar, jadwal kru, hingga tarif penumpang. Lebih lanjut, asuransi penerbangan ke wilayah konflik mengalami lonjakan premi hingga 300%. Ini berarti maskapai yang tetap beroperasi ke wilayah Israel atau sekitarnya harus menanggung biaya operasional yang lebih tinggi, dan pada akhirnya membebankan biaya itu kepada penumpang. Tak hanya itu, Bandara Ben Gurion International Airport di Tel Aviv mulai memberlakukan standar keamanan ekstra ketat, termasuk larangan parkir pesawat terlalu lama di apron, pembatasan jam operasi malam hari, dan pemeriksaan ulang terhadap semua pesawat asing yang mendarat. Sini, menyebabkan antrean panjang di udara, dan dipilih yang meningkat di ruang kontrol lintas udara. Penyesuaian sistem navigasi dan satelit juga jadi perhatian. Ancaman rudal dan drone bersenjata menyebabkan interferensi elektronik terhadap sistem komunikasi dan navigasi pesawat. Dalam beberapa kasus, pilot melaporkan gangguan sinyal GPS di sekitar wilayah konflik, yang diyakini akibat sistem perang elektronik milik IDF atau pihak lawan. Dalam industri penerbangan sipil, gangguan GPS seperti ini bisa menyebabkan kesalahan rute, kesulitan pendaratan otomatis, hingga pembatalan pendaratan di saat cuaca buruk. Banyak maskapai kemudian beralih menggunakan sistem INS atau Inertial Navigation System dan VRDMI sebagai backup. Namun, tidak semua pesawat dilengkapi teknologi navigasi modern
yang mampu mengatasi kehilangan sinyal satelit, terutama pesawat-pesawat komersial regional atau anggaran rendah. Reaksi global, zona larangan terbang dan notifikasi darurat. ICAO dan ASA, atau European Union Aviation Safety Agency, mengeluarkan NOTAM, Notice to Airmen, resmi yang menyatakan zona udara Israel Selatan dan Laut Merah Utara sebagai wilayah dengan risiko keamanan tinggi. Amerika Serikat melalui FAA bahkan merekomendasikan semua maskapai Amerika Serikat untuk benar-benar menghindari jalur udara Israel dan Yaman, serta meminta maskapai komersial melakukan evaluasi risiko yang lebih ketat sebelum terbang di wilayah tersebut. Australia, Jepang, dan Korea Selatan juga ikut memberlakukan pembatasan jalur ke Timur Tengah dan menempatkan operatornya dalam status siaga tinggi. Sementara itu, Singapore Airlines dan Cathay Pacific dilaporkan mulai menjadwalkan ulang penerbangan mereka yang melewati Laut Merah dengan mengalihkan rute ke atas Laut Arab dan India bagian barat. Domino strategis untuk jalur udara global. Perubahan pola jalur udara ini tidak hanya berdampak pada Israel, tapi juga pada hub besar seperti Dubai, Doha, Istanbul, dan Amman. Banyak penerbangan lintas benua sekarang harus mencari jalur baru yang lebih panjang dan memutar. Bahkan, jalur udara antara Asia Tenggara dan Eropa Barat yang sebelumnya melalui Laut Merah, kini dialihkan ke atas Laut Kaspia dan Rusia Selatan, sebuah wilayah yang juga memiliki risiko tersendiri karena konflik Ukraina. Lebih buruk lagi, perusahaan kargo udara seperti FedEx, DHL, dan UPS juga mulai mengurangi frekuensi penerbangan menuju Timur Tengah dan mengalihkan sebagian pengiriman ke jalur laut atau darat. Ini akan berdampak langsung pada waktu pengiriman logistik internasional, khususnya barang-barang bernilai tinggi seperti semikonduktor, perangkat elektronik, dan obat-obatan. Di sisi lain, pembatasan akses udara ke Israel dan Gaza juga berdampak pada pengiriman bantuan kemanusiaan dan evakuasi medis. Organisasi seperti WHO dan ICRC telah menyatakan keprihatinan mendalam bahwa zona udara yang kini dikunci oleh risiko rudal akan mempersulit pengiriman obat alat kesehatan serta pengangkutan korban ke luar wilayah konflik. Pesawat-pesawat medis yang biasanya menggunakan jalur sipil dengan izin khusus, kini harus menunggu jendela aman yang sangat terbatas untuk bisa masuk atau keluar. Bahkan konvoi udara PBB dilaporkan tertunda di Amman selama lebih dari 24 jam, hanya karena menunggu clearance militer atas potensi ancaman udara.